Pernah nggak sih ngerasa capek banget karena terus-terusan disuruh perbaiki kelemahan? Gimana kalau kuncinya itu bukan nambal yang kurang, tapi justru ngelipat gandain apa yang udah luar biasa dari diri kita? Nah, di bahasan kali ini, kita akan bongkar rahasia buat ngubah cara kerja dan hidup kita, cuma dengan fokus pada kekuatan terbesar kita. Oke, kita mulai dari ide yang keren banget ini. Kekuatan sejati itu bukan soal apa yang kita jago lakuin, tapi apa yang bikin kita merasa kuat. Ini bukan tentang bakat, tapi tentang energi. Coba deh pikirin, aktivitas apa sih yang bikin Anda ngerasa hidup, bukan malah terkuras tenaganya? Nah, pertanyaannya kan sekarang, gimana caranya kita nemuin dan benar-benar manfaatin kekuatan ini? Ini bukan sekedar omongan motivasi kosong loh. Riset udah buktiin kalau pendekatan ini bisa banget naikin performa sekaligus kebahagiaan kita. Siap buat nemuin kekuatan super Anda yang tersembunyi? Yuk kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, menemukan kekuatan super Anda. Ini fondasinya, ibarat bangun rumah ya kan, nggak mungkin kita langsung pasang atap sebelum tahu bahan terbaik apa yang kita punya. Jadi langkah pertama adalah kenali dulu bahan terbaik dalam diri kita. Jadi, apa sih kekuatan sejati itu? Coba deh, lupain dulu soal apa yang Anda jago lakuin. Pikirin aktivitas di mana Anda sampai lupa waktu, di mana Anda semangat banget, dan hasilnya, wow, luar biasa tanpa ngerasa capek. Nah, itulah yang disebut kondisi flow. Dan disitulah kekuatan sejati Anda bersembunyi. Nah, di slide ini ada peta jalannya nih, praktis banget. Kita mulai dari langkah 1, refleksi diri. Coba deh catat, kapan sih Anda ngerasa paling semangat? Lanjut ke langkah 2, minta umpan balik. Tanyain ke orang yang Anda percaya, menurut lo kapan sih gue kelihatan paling hidup? Terakhir, langkah 3, pakai alat asesmen objektif kayak Clifton Strengths buat ngevalidasi temuan Anda. 3 langkah ini bakal ngasih gambaran yang utuh banget. Oke, tahu kekuatan kita itu. Keren banget. Tapi, itu baru setengah jalan loh. Sekarang, bagian serunya. Gimana kita ubah teori ini jadi aksi nyata setiap hari? Yuk kita bedah di bagian 2. Coba deh, lihat bedanya. Kontras banget kan di sini? Di kiri, energi kita kesedot habis. Di kanan, energi malah meluap-luap. Tujuannya bukan buat ngilangin semua tugas di kiri ya, tapi secara sadar, nambahin waktu kita main di zona kanan. Ini namanya seni task crafting, membentuk ulang tugas biar pas sama kekuatan kita, bukan sebaliknya. Nah, ini nih strategi konkret yang bisa langsung dicoba besok. Coba pikirin tujuan Anda sekarang, gimana kekuatan Anda bisa bantu capai tujuan itu lebih cepat. Terus, lihat daftar kerjaan Anda. Ada nggak yang bisa diutak-atik dikit biar rasanya lebih ngasih energi? Aksi-aksi kecil kayak gini yang nantinya ngebangun momentum besar. Oke, jadi kita udah mulai pakai kekuatan kita. Sekarang, saatnya naik level. Di bagian ketiga ini, kita akan bahas gimana cara memperkuat dampak. Ini bukan lagi cuma soal memakai kekuatan, tapi gimana ngasahnya jadi alat yang super tajam buat hasil yang maksimal. Kekuatan itu kan kayak otot ya. Kalau nggak dilatih, ya nggak bakal berkembang. Di slide ini ada 3 cara buat ngasahnya. 1. Latihan yang disengaja. Secara sadar, dorong sedikit batas kemampuan Anda. 2. Belajar terus-menerus. Kasih makan terus kekuatan Anda dengan ilmu baru. Dan 3. Ambil tugas yang menantang. Cari deh proyek yang bikin Anda agak deg-degan, karena disitulah pertumbuhan terjadi. Nah, disinilah dampak Anda bisa benar-benar meledak. Kekuatan super kita jadi makin super kalau digabungin sama kekuatan orang lain. Jangan takut buat bilang, ini keahlian saya. Ada yang bisa saya bantu. Dan carilah rekan yang jago di hal-hal yang justru jadi kelemahan kita. Tim paling efektif itu bukan yang isinya orang seragam semua, tapi yang kekuatannya beda-beda dan saling melengkapi. Oke, dari tadi kan kita ngomongin bagus-bagusnya kekuatan terus ya. Tapi coba kita jeda sebentar. Ada pertanyaan penting nih. Apa mungkin kekuatan kita itu justru jadi kelemahan? Jangan-jangan ada sisi gelapnya dari kekuatan super kita? Jawabannya, ternyata iya. Kekuatan yang dipakai berlebihan itu bisa jadi bumerang. Kuncinya adalah kesadaran diri. Ironisnya, hal yang bikin kita hebat bisa juga jadi titik buta terbesar kita. Paham soal ini adalah level penguasaan berikutnya. Biar lebih kebayang ya, misal kekuatan Anda adalah analisis. Hati-hati, bisa-bisa Anda malah kelamaan mikir cuma buat milih makan siang. Atau kekuatan Anda empati. Wah, mungkin Anda bakal kesulitan ambil keputusan tegas yang sebenarnya diperlukan. Intinya bukan buat nahan kekuatan kita, tapi lebih kayak punya tombol volume. Tahu kapan harus digedein dan kapan harus dikecilin. Semua strategi yang kita bahas dari tadi, itu akarnya cuma satu, sebuah pergeseran pola pikir. Di bagian terakhir ini, kita akan rangkum filosofi inti di balik semua ini. Slide ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Cara lama itu, obsesi banget sama memperbaiki kelemahan.
yang ujung-ujungnya bikin kita jadi rata-rata di semua hal. Pendekatan berbasis kekuatan fokusnya adalah bikin Anda jadi luar biasa di bidang Anda. Ini pergeseran dari mentalitas, saya harus bisa semua. Jadi, yuk kita kolaborasi dengan kekuatan masing-masing. Kutipan ini pas banget buat nangkep inti dari semua obrolan kita hari ini. Energi kita itu terbatas, jadi fokuskan aja ke hal-hal yang nggak cuma kita kuasain, tapi juga yang ngasih kita kekuatan. Disitulah kesuksesan sejati dan kepuasan bisa kita temukan. Oke, sebagai penutup, saya nggak akan kasih rangkuman, tapi saya mau kasih tantangan. Coba lihat pertanyaan di layar ini. Apa satu kekuatan yang bakal Anda pakai besok? Bukan minggu depan ya, tapi besok. Pilih satu aja. Rencanain, lakuin. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang disengaja.